Ternyata ini rahasianya, keran banyak tapi tidak tekor ketika menggunakan keran bersamaan, walaupun 10 titik atau 12 titik atau 20 titik. Ini rupanya rahasianya. Oke, simak cara penyetingannya dari Dakun Lule. Halo, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube Dakun Lule, sobat ya. Dakun Lule kini sobat ya mempunyai tutorial bagaimana cara menyeting tempat wudhu agar tetap deras. Ini ada 10 titik tempat wudhu sobat ya, keran tempat wudhu 10 titik agar tetap deras semuanya, tidak tekor ketika saling satu dan satu yang lainnya menggunakan keran tersebut. Jadi 10-10-nya keran terpakai, maka tidak akan tekor sama sekali, tetap deras semburannya. Oke, bagaimana caranya? Kita lanjut untuk cara settingnya. Nah, Dakun Lule sudah beli alatnya seperti ini. T pipa paralon overshock ke 3/4 sobat. Ini dia. Nanti kita sambung setiap 1 meter, kita sambung 1 meter, kita sambung, nanti kita overshock yang ke keran. Nah, derat kerannya sobat ya, ke sini. Jadi ketika digunakan 2 in ke 3/4 ini sudah otomatis tetap deras. Jadi kencang, tidak tekor dengan satu sama lain digunakan. Oke, kita setting cara menyetingnya nanti ya, kita lihat. Tapi Dakun Lule hanya mereview tentangnya karena Dakun Lule sambil bekerja tidak bisa memvideokan. Oke, lanjut untuk pengerjaannya. Begini cara settingnya yang Dakun Lule lakukan. Jarak keran ini ada sobat ya, 1 meter. Dari keran ke keran 1 meter. Dan seperti ini cara settingnya. Kita putus-putus pipa paralonnya dan bagian ujung kita buat keni, dan sampai sana 1 meter semua sobat ya. Karena jarak yang idealnya adalah 1 meter, karena kalau bertemu orang wudhu jadi tidak bertabrakan atau tidak bersenggolan. Jadi sudah diidealkan ukuran yang akurat 1 meter untuk standarnya orang-orang yang ada di tempat Dakun Lule. Kalau ketemu orang yang lebih besar lagi ya beda lagi sobat ya. Ini sudah 1 meter sudah cukup dan ideal di daerah tempat Dakun Lule. Oke, seperti ini sobat ya. Jadi setiap 1 meter kita potong, kita sambung keninya yang overshock ke 3/4. Secara logika 2 in lari ke 3/4 tidak akan tekor. Lanjut. Setelah pipa disetting di atas bata, karena pipanya lebih besar melebihi bata, maka Dakun Lule setting cara mengecornya seperti ini sobat ya. Bagian bawah pinggir bata kita tambah dengan kayu kaso, dan kita perlebar halaman cornya sobat. Jadi terisi oleh cor-cor. Dan ini untuk bagian derat-deratnya keran sudah Dakun Lule setting sekalian hingga ikut terbenam dalam cor, karena memang sudah dipastikan sudah jadi, sudah pas. Maka dari itu sudah tidak diragukan lagi nanti ketika diisi air, penuh air, ketika keran satu sama lain sudah terbuka, semuanya terbuka, tidak akan tekor, sudah dipastikan. Karena Dakun Lule maafnya ngomong sudah tidak sekali 2 kali sobat. Karena beginilah cara setting kerja Dakun Lule, walaupun di rumah tingkat, rumah pribadi, cara settingnya seperti ini. Tergantung banyak sedikitnya keran. Oke, lanjut. Akhirnya sudah tercor sobat, seperti ini penampakannya ketika dicor. Jadi paralon yang 2 in tadi tertanam di sini, yang 2 in overshock ke 3/4 untuk derat kerannya sudah tertanam dicor. Setelah dicor ini dipasang bata kembali sobat ya, setinggi kurang lebih 70 cm. Jadi ketika orang berwudu berdiri, atasnya bisa buat menaruh songkok atau jam ataupun apa yang dibawa. Jadi setinggi 70 cm lagi dari tempat keran ini sobat ya. Oke, ini nanti kita review kembali setelah jadinya, bagaimana deras airnya ketika sudah jadi sobat ya. Sampai di sini dulu untuk settingan paralon untuk tempat wudhu yang 10 titik agar tidak tekor ketika digunakan bersamaan sobat. Sampai di sini dulu review dan tutorialnya. Nanti setelah jadi kita review kembali tentang hasilnya sobat ya. Jadi tidak membutuhkan waktu 1 hari selesai sobat ya, mungkin kurang lebih 1 minggu sampai ke plesteran, sampai ke pemasangan keramik dan ada siringnya di bawah. Sekitar 1 minggu nanti kita review kembali tentang hasil settingan yang sudah disetting oleh Dakun Lule bersama tim. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe channel YouTube Dakun Lule.